Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 pada mata kuliah pengelolaan instalasi komputer. Pada kali ini kami membawakan materi mengenai instalasi dan konfigurasi sistem operasi. Perkenalkan, saya Ahmad Fauzi Sarmadi. Saya Muhammad Novaldi Pujatno. Saya Muhammad Radafi Wicaksono. Saya Marsha Aulia Rahman. Dan saya Cahaya Bilbin Namila. Oke, lanjut aja kita ke videonya. Sistem operasi menjadi penghubung antara pengguna dengan perangkat keras komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak dapat menjalankan aplikasi maupun digunakan dengan baik. Selain itu, sistem operasi juga berfungsi untuk mengatur memori file, perangkat keras, dan proses yang berjalan pada komputer. Terdapat beberapa jenis sistem operasi yang umum digunakan. Yang pertama adalah Microsoft Windows. Sistem operasi ini banyak digunakan karena tampilannya mudah dipahami dan kompatibel dengan banyak aplikasi. Yang kedua adalah Linux. Linux banyak digunakan untuk server dan kebutuhan programming karena lebih ringan dan bersifat open source. Selanjutnya ada Mac OS yang dikembangkan oleh Apple dan digunakan pada perangkat Mac. Selain itu, untuk komputer terdapat juga sistem operasi mobile yang digunakan seperti Android dan iOS yang digunakan pada smartphone. Sistem operasi memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, sistem operasi berfungsi untuk menjalankan aplikasi pada komputer. Yang kedua, sistem operasi mengatur penggunaan memori dan proses yang berjalan agar komputer dapat bekerja dengan stabil. Yang ketiga, sistem operasi mengatur perangkat keras seperti keyboard, mouse, printer, dan penyimpanan data. Selain itu, sistem operasi juga menyediakan sistem keamanan untuk melindungi data pengguna. Dengan adanya sistem operasi, penggunaan komputer menjadi lebih mudah dan efisien. Sebelum memulai proses instalasi sistem operasi, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dan persiapkan. Yang pertama yaitu membackup data di komputer kita, karena proses instalasi ini akan menghapus seluruh data yang ada. Selanjutnya, kita harus mendownload file ISO sistem operasi yang ingin kita gunakan, yang dilanjutkan dengan membuat media bootable dari flash disk atau DVD-ROM menggunakan software pihak ketiga seperti Rufus ataupun Ventoy. Selain itu, pengguna juga harus melihat spesifikasi komputer agar sesuai dengan kebutuhan sistem operasi yang akan kita install. Persiapan yang baik dan matang ini akan memastikan proses instalasi berjalan aman, lancar, dan sempurna. Dalam proses instalasi sistem operasi terdapat istilah BIOS atau UEFI. BIOS atau UEFI merupakan sistem yang digunakan untuk mengatur perangkat keras sebelum sistem operasi dijalankan. Pada BIOS atau UEFI, pengguna dapat mengatur boot priority atau urutan perangkat yang akan dibaca pertama kali saat komputer dinyalakan. Flash disk yang digunakan untuk instalasi harus dibuat menjadi bootable agar dapat menjalankan file instalasi sistem operasi. Setelah boot priority diatur ke flash disk, komputer akan masuk ke proses instalasi sistem operasi. Setelah itu, partisi adalah pembagian ruang penyimpanan pada hard disk atau SSD menjadi beberapa bagian, seperti drive C atau drive D. Partisi membantu pengguna dalam mengatur data dan sistem agar lebih rapi. Selain partisi, terdapat juga file system seperti NFTS, FAT32, dan EXFAT. Penggunaan pengatur boot priority ke flash disk bootable, kemudian komputer akan masuk ke tampilan instalasi operasi. Selanjutnya, pengguna memilih bahasa, penyimpanan, dan memulai proses instalasi. Setelah proses selesai, komputer akan melakukan restart dan masuk ke tahap konfigurasi awal seperti pengaturan, nama pengguna, dan kondisi internet. Setelah instalasi selesai, terdapat beberapa konfigurasi yang perlu dilakukan. Yang pertama, menginstalasi driver agar perangkat keras seperti VGA, audio, dan jaringan dapat berfungsi dengan optimal. Yang kedua, melakukan update sistem operasi untuk mendapatkan fitur terbaru dan meningkatkan keamanan sistem. Selanjutnya, pengguna dapat menginstal aplikasi yang dibutuhkan seperti browser, Office, dan aplikasi lainnya. Konfigurasi setelah instalasi penting agar komputer dapat digunakan secara maksimal. Kelebihannya
itu performa komputer menjadi lebih baik, sistem lebih bersih, dan virus dapat dihilangkan. Namun, kekurangannya adalah seluruh aplikasi harus diinstal ulang dan dapat hilang jika tidak melakukan backup. Oleh karena itu, terdapat beberapa tips yang perlu diperhatikan saat instalasi. Pastikan memilih partisi dengan benar, menggunakan file ISO resmi, dan tidak memastikan komputer selama instalasi berlangsung. Selanjutnya, mari kita simak video berikut ini untuk melihat proses instalasi yang kami lakukan.